Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Ana Natalia dengan NIM 19040100067 dari kelas Farmasi B. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi anion fluorin. Yang pertama dari jurnal yang berjudul Kadar fluorida pada air minum dalam kemasan disingkat AMDK dan air sumur secara spektrofotometri UV-Vis. Metode yang digunakan ada persiapan sampel. Yang pertama, 50 ml sampel AMDK dan air sumur yang akan diuji secara duplo dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Yang kedua, apabila sampel uji keruh, maka harus disaring dengan saringan membran yang berpori 0,45 mikrometer. Yang ketiga, apabila sampel uji mengandung klorin, maka ditambahkan 1 tetes larutan natrium arsenit supaya klorin hilang. Selanjutnya, pengukuran kadar fluorida. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan menggunakan standar fluorida kepekatan 0 sampai 1,40 mg per liter fluorida. Sampel dipipet 1, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 larutan standar dan dimasukkan ke labu 50 ml, ditambahkan air suling sampai tanda batas, dikocok hingga homogen. Selanjutnya, dipipet 50 ml setiap sampel. Dimasukkan ke Erlenmeyer, ditambahkan 5 ml larutan SPADNS dan 5 ml zirkonil klorida. Kocok hingga homogen, masukkan ke dalam kuvet. Yang terakhir, dibaca absorben larutan standar dan sampel pada alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 570 nanometer. Hasil dan pembahasannya, SPADNS tidak bereaksi secara langsung dengan fluorida, tetapi terlebih dahulu direaksikan dengan zirkonil klorida untuk membentuk suatu kompleks yang berwarna merah pekat. Fluorida dapat bereaksi dengan reagen tersebut membentuk kompleks anion tak berwarna yaitu ZrF62-. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya ialah fluor atau fluorin merupakan halogen, unsur paling reaktif oksidator, paling kuat, memiliki elektronegativitas paling tinggi, mudah membentuk senyawa dengan hampir semua unsur. Dalam larutan, fluor biasanya terbentuk sebagai ion fluorida atau F-. Fluorida terbentuk dari interaksi antara ion fluorida dengan unsur lain yang bermuatan positif. Pada sampel air sumur A, D, E, kadar rata-rata fluorida sama yaitu kurang dari 0,0280 mg per liter. Kode B bernilai 0,1094 mg per liter dan C bernilai 0,1910 mg per liter. Sementara itu pada sampel AMDK 0,962 mg per liter. Perbandingan jumlah kadar fluorida pada air sumur dan AMDK berbeda-beda. Disebabkan oleh perbedaan keadaan lingkungan di sekitar air dan juga proses pengolahan AMDK. Dari hasil pengujian, kadar fluorida pada setiap sampel tidak melebihi standar yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan SNI 01-3533-2006, yaitu kurang dari 1 mg per liter, dan Permenkes nomor 492 Permenkes per 4
per 2010, yaitu kurang dari 1,5 mg per liter. Sehingga AMDK dan air sumur yang diuji layak untuk dikonsumsi. Kesimpulannya yaitu pada sampel air sumur ADE kadar rata-rata fluorida sama, yaitu kurang dari 0,0280 mg per liter. Kode B bernilai 0,1094 mg per liter dan C bernilai 0,1910 mg per liter. Sementara pada sampel AMDK 0,0962 mg per liter. Kadar fluorida pada setiap sampel tidak melebihi standar yang telah ditetapkan, sehingga AMDK dan air sumur yang diuji layak untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya, uji fluorid pada pasta gigi menggunakan cangkang telur. Prosedurnya, yang pertama, dimasukkan pasta gigi merek Ciptaden, Pepsodent Siwak, Pepsodent Ori ke dalam gelas kimia yang berisi 100 ml air. Lalu aduk hingga larut. Yang kedua, dimasukkan cangkang telur ke dalam larutan tadi, rendam selama 4 hari. Yang ketiga, air cuka atau larutan asam sebagai penggambaran gigi karena memiliki kandungan kalsium sehingga akan Yang keempat, diambil dan dicuci cangkang telur yang telah direndam, lalu dimasukkan ke larutan asam. Tunggu 3 jam. Setelah itu yang terakhir diamati kecepatan cangkang telur mengapung atau kuatnya cangkang telur, pengelupasannya cangkang telur. Hasil dan pembahasan pada sampel Ciptaden, cangkang telur masih ada sedikit tekstur dari kulitnya. Yang kedua, sampel Pepsodent Siwak, tekstur cangkang telur tidak seperti biasanya. Yang ketiga, Pepsodent Original, cangkang telur masih ada sedikit tekstur dari kulitnya. Hasil dan pembahasan, pengaruh pasta gigi terhadap gigi ialah berhubungan dengan kandungan fluorid. Fluorid mengandung banyak manfaat terhadap gigi, tetapi jika berlebihan akan membuat kropos pada gigi. Contohnya Pepsodent Siwak, karena dalam pengujian cangkang telur yang dihasilkan tidak seperti tekstur biasanya. Kesimpulannya, fluorid dikenal sebagai kandungan yang digunakan dalam kesehatan gigi. Mineral ini dapat membantu menguatkan enamel yang merupakan lapisan paling luar gigi. Efek samping fluorid jika berlebihan dikonsumsi, fluorosis gigi dan tulang. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Permenkes per 4/2010 menyebutkan bahwa batas aman fluorid dalam air minum adalah 1,5 mg. Begitu juga dengan pasta gigi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.